Ya, selamat siang. Hai Rika, selamat siang. Selamat siang juga untuk para panitia UPN dan para audiens sekalian. Oh iya, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Widya Duyan Jarwati dari SMA Negeri 96 Jakarta. Dan rekan Saya Rika Baruka dari SMA Negeri 96 Jakarta. Sebelumnya, salam sehat dari kami dan stay healthy untuk kalian. Hari ini kita bakal ngelaksanain podcast nih teman-teman, yang diselenggarakan oleh pihak UPN dalam rangka lomba Sembur Smart Fest 2021 dengan tema Semangat Remaja Membangun Sportivitas dan Kreativitas. Yuk, langsung aja kita saksikan podcast yang bertemakan Palang Merah Remaja. Halo Rika, kita ketemu lagi nih. By the way, gimana nih kabar Rik? Alhamdulillah baik banget, Wit. Kamu gimana nih kabarnya? Sehat kan? Aku alhamdulillah baik Rik. Oh iya, gimana nih kabar tentang PMR di sekolah? Alhamdulillah berjalan dengan normal seperti biasanya kok, Wit. Walaupun kondisi sekarang masih belajar dari rumah. Aku boleh kan tanya-tanya perkembangan PMR di sekolah kamu? Boleh dong ya diceritain sedikit? Boleh banget dong, Wit. Mau tanya dari mana nih? Apa aja sih bidang-bidang yang ada di PMR sekolah kamu? Yang pertama ada kepalang merahan, yang kedua ada pertolongan pertama, yang ketiga ada perawatan keluarga, yang keempat ada pendidikan remaja sebaya atau PRS, yang kelima ada Ayo Siaga Bencana atau ASB, yang keenam ada donor darah, dan yang terakhir ada kepemimpinan. Ngomongin bidang-bidang nih, boleh nggak sih aku nanya informasi dari masing-masing bidang itu? Boleh banget dong, Wit. Oh iya, sebelumnya aku mau nanya ini dulu nih tentang sejarah Palang Merah Internasional sampai masuk ke Indonesia yang dikenal dengan namanya Palang Merah Indonesia dan yang sampai di kalangan remaja saat ini dikenal sebagai Palang Merah Remaja. Boleh ceritain sedikit nggak pengetahuan kamu tentang sejarah tersebut? Aku jelasin dari Palang Merah Internasional dulu ya. Palang Merah Internasional dilatar belakangi oleh pengalaman Jean Henry Dunant dalam menyaksikan perang di dekat desa kecil di Solferino, di Italia Utara pada tahun 1859. Ketika itu, pasukan Italia dengan pasukan Perancis sedang bertempur melawan pasukan Austria, dan di hari itu juga, Jean Henry Dunant sebagai warga negara Perancis terjebak di kota itu dalam perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Napoleon III. Lalu, bersama dengan penduduk setempat, Jean Henry Dunant sempat bergerak untuk membantu memberikan pertolongan. Melihat dari kengerian itulah, Henry Dunant yang juga menulis buku kenangan Solferino tersebut melahirkan gagasan untuk mendirikan organisasi kemanusiaan yang berlevel internasional. Palang Merah Internasional secara resmi diakui dunia pada Perjanjian Jenewa pertama pada 22 Agustus 1964. Perjanjian tersebut mempertemukan 12 negara dengan mengangkat tema penanganan orang terluka dan sakit di medan perang. Awal berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua, di mana saat 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Lalu pendiri pertama Palang Merah di Indonesia yaitu Bapak Buntaran Martoatmojo dan diketuai oleh Bapak Muhammad Hatta. Arti dari Palang Merah Remaja adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI di bidang pertolongan, yang selanjutnya disebut dengan PMR. PMR ini juga dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Mula untuk jenjang SD, Madya untuk jenjang SMP, dan Wira untuk jenjang SMA atau SMK. Seperti kita, Wit. Dan PMR ini biasanya berpusat di sekolah-sekolah dan kelompok-kelompok organisasi. Wah, luas juga ya pengetahuan kamu tentang sejarah dari mulai terbentuknya Palang Merah Internasional sampai dengan masuk ke Indonesia yang dikenal dengan Palang Merah Indonesia hingga saat ini yang dikenal di kalangan remaja dengan nama Palang Merah Remaja. Oh iya, bidang PMR sendiri kan ada namanya pertolongan pertama dan perawatan keluarga. Menurut kamu sendiri, apa sih arti dari masing-masing bidang tersebut? Dan tujuan dari masing-masing bidang itu menurut kamu apa? Pengertian pertolongan pertama itu sendiri adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Pertolongan pertama atau PP merupakan pengembangan dari P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Tujuan dari pertolongan pertama sendiri yaitu untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderita korban, seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit yang bertambah parah seperti mencegah pendarahan,
mempertahankan daya tahan korban, dan menunjang upaya penyembuhan. Lalu, kalau perawatan keluarga adalah perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri dengan menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan keluarga itu dan sederhana tapi hasilnya memuaskan. Tujuan dari perawatan keluarga ini yang pertama meringankan penderita si sakit, menunjang upaya penyembuhan, memperkecil penularan penyakit. Nah, aku mau nanya nih, apa sih perbedaan pendarahan dan perdarahan? Kamu tahu gak? Terkadang teman-teman di sekitarku salah pemahaman tentang itu. Coba tolong diceritakan sedikit tentang itu, biar aku juga bisa menjelaskan kepada mereka yang salah pemahamannya. Pendarahan adalah kondisi di mana seseorang kehilangan darah. Darah dapat ditemukan pada organ tubuh dan pembuluh darah. Apabila organ tubuh atau pembuluh darah mengalami kerusakan, darah dapat mengalir dengan bebas di dalam atau di luar tubuh. Contohnya yaitu pendarahan vagina pada perempuan, namun beda ya dengan menstruasi. Nah, sedangkan perdarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh benturan trauma atau penyakit. Perdarahan juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu perdarahan luar dan perdarahan dalam. Nah, jika terjadi pendarahan dan perdarahan yang menyebabkan kekurangan darah, lalu bagaimana untuk mengatasinya, Rik? Jadi, jika ada orang yang mengalami pendarahan atau perdarahan yang disebabkan karena masalah medis atau trauma, atau bisa juga disebabkan oleh bencana alam seperti tertimpa bahan bangunan ketika gempa, bisa diatasi dengan donor darah WIT. Namun, ada syarat tertentu untuk melaksanakan donor darah, yaitu sehat jasmani dan rohani, usia 17 tahun sampai 65 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah sistole 100 sampai 170, diastole 70 sampai 100, kadar hemoglobin 12,5 gram persen sampai dengan 17 gram persen. Interval donor darah minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya, atau bisa disebut juga dengan maksimal 5 kali dalam 2 tahun. Oh, jadi seperti itu. Kalau untuk menghindari hal-hal seperti bencana alam bagaimana? Walaupun kita tahu pasti ada kepanikan yang membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Di PMR kita juga belajar tentang bagaimana cara untuk menghadapi bencana dengan tenang. Nama bidangnya adalah Ayo Siaga Bencana, yang artinya kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana telah dilaksanakan, namun bencana tidak bisa dielakkan. Di bidang ini kita diajarkan untuk tetap tenang. Lalu, ada latihan evakuasi mandiri, simulasi kebencanaan, uji sirene peringatan dini, uji shelter, dan lainnya. Dari bidang Ayo Siaga Bencana, menurut kamu apakah sikap kepemimpinan dapat terbentuk? Pasti ada dong, Wit. Ketika kita mengalami hal yang terdesak seperti berada dalam bencana alam, pasti ada orang yang memerintah untuk kita waspada atau semaksimal mungkin berusaha untuk menghindar dari bencana tersebut. Nah, sikap kepemimpinan orang tersebut pasti terbentuk. Wah, ternyata bukan hanya sejarah PMI saja yang kamu kuasai, namun bidang-bidang dalam PMR pun pengetahuan kamu sangat luas. Dari penjelasan kamu, aku jadi merasa bahwa pengetahuanku pun bertambah luas. Hehe, enggak kok, Wit. Aku cuma tahu bagian PMR-nya aja. By the way, kamu termasuk anggota Porfis di Jakarta Barat ya? Boleh kali cerita-cerita tentang Porfis biar aku juga bertambah wawasan. Boleh dong, hitung-hitung aku berbagi pengalaman. Sebelumnya nih, aku mau ngasih tahu kamu arti dari Forpis. Forum Remaja Palang Merah Indonesia atau Forpis merupakan sebuah organisasi yang dikoordinir oleh Palang Merah Indonesia. Forpis ini juga merupakan kumpulan perwakilan PMR untuk menyalurkan dan mengkoordinir aspirasi PMR Mula, Madya, dan Wira. Kalau tujuan dari Porfis itu apa sih, Wit? Tujuan dari Forpis sendiri yaitu untuk meningkatkan peran aktif PMR dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan di PMI. Nah, Forpis ini biasanya dipilih dari anggota PMR Wira, dikarenakan bisa dilihat dari usia dan kapasitas yang mampu menyalurkan dan mengkoordinir aspirasi PMR Mula, Madya, dan Wira. Anggota Forpis adalah Ketua PMR Wira atau perwakilan unit PMR yang mempunyai karakter kepemimpinan. Selama kamu di Porfis ini, kegiatan apa aja sih, Wit, yang udah kamu lakuin? Selama di Forpis ini, kalau dilihat dari program kerja yang pertama, kita pernah mengadakan kegiatan Jumpa Ceria. Jumpa Ceria ini merupakan suatu kegiatan di mana Forpis Jakarta Barat menyelenggarakan suatu acara untuk mengetahui perkembangan PMR di Jakarta Barat, seperti profil PMR sekolah masing-masing, kegiatan PMR yang ada di sekolah masing-masing, kekurangan mereka, kelebihan mereka,
apa yang mau disampaikan ke PMI dan juga sharing sesama perwakilan PMR yang datang ke acara Jumpa Ceria. Yang kedua itu kami mengadakan bakti sosial untuk para ojek sepeda, penjaga rel, dan marbot masjid. Bingkisan yang diberikan itu berupa kebutuhan pokok seperti beras, indomie, gula, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang pernah Forpis jalankan. Wah, seru banget ya Porvis. Oh iya Wit, kalau ada bencana kebakaran atau banjir atau bencana lainnya, apakah Porvis ikut membantu? Kalau dari Forpis, membantu seperti hal membantu di dapur umum. Dan bisa ikut distribusi ke tempat lokasi bencana tersebut. Sebenarnya tergantung dari bencana yang terjadi sih. Biasanya Forpis hanya diizinkan untuk ikut turun di bencana kebakaran dan banjir saja. Wah, asik banget ya kayaknya bisa langsung terjun ke lokasi dan ngebantu gitu. Beruntung banget deh kamu bisa jadi bagian anggota Porvis. Pastinya aku seneng banget dan ngerasa asik banget dong, Rik. Kalau untuk sekarang kan lagi masa pandemi nih, aku mau nanya perbedaan PMR di sekolah kamu sebelum pandemi dan selama pandemi ini udah ngelaksanain kegiatan apa aja nih, Rik? Kegiatan normalnya kita ngelaksanain latihan 2 kali dalam seminggu. Latihan di hari pertama dalam seminggu itu adalah tentang presentasi materi yang ditentukan. Nah, yang hari kedua itu sesuai dengan bidang masing-masing atau biasanya kita melakukan praktek. Kita juga selalu aktif dalam mengikuti perlombaan. Terdapat jadwal penjagaan ketika upacara di hari Senin sekolah, mendata dan membagikan tablet tambah darah kepada siswi-siswi di SMA N96 Jakarta. Dan kita juga pernah mengikuti Jumbara DKI di Cibubur. Selama pandemi ini kita tetap melakukan latihan, namun sehari dalam seminggu. Itu diisi oleh materi. Kalau tugas prakteknya, kita ditugaskan untuk membuat video di masing-masing bidangnya. Wah, banyak sekali ya kegiatannya dan tetap aktif produktif meskipun dalam masa pandemi saat ini. Pasti dong, Wit. Kalau dilihat-lihat, banyak juga ya kegiatan positif yang dilakukan oleh anggota PMR. Bukan cuma banyak kegiatan positifnya aja nih, Rik. Kita juga bisa terjun langsung untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Aduh, gak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol kurang lebih 20 menit. Sebenarnya masih banyak nih teman-teman kegiatan-kegiatan lain tentang PMR. Hanya saja karena waktu yang terbatas, maka berakhirlah podcast kami. Semoga informasi dari kami dapat membuat kalian terinspirasi untuk gabung di PMR. Salam sehat untuk kalian semua dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.